Bayangkan sebuah kota dengan asap pabrik begitu tebal hingga sinar matahari sulit menembusnya. Bayangkan dunia tempat orang bekerja 14 jam sehari dengan upah yang rendah dan hidup dalam kemiskinan. Bayangkan para pekerja yang pulang dengan tangan bergetar, tubuh remuk, tapi upah tak juga cukup untuk membeli sepotong roti. Sementara di sisi lain, segelintir orang menguasai pabrik, tanah, dan kekayaan. Kondisi inilah yang melahirkan dua pemikiran yang gagasannya mengguncang dunia, yakni Karl Marx dan Friedrich Engels. Karl Marx lahir tahun 1818 di Trier, Jerman. Masa kecilnya penuh dinamika. Ayahnya pindah agama dari Yahudi ke Protestan karena tekanan politik. Situasi ini membuat Marx tumbuh dengan rasa skeptis terhadap otoritas, sesuatu yang nanti sangat mempengaruhi pemikirannya. Ketika dewasa, Marx pindah ke Paris. Di sanalah ia melihat dunia industri dari dekat. Buruh yang bekerja non-stop, hidup miskin, terjebak eksploitasi. Bagi Marx ini bukan sekedar masalah ekonomi. Ia melihat struktur sistem yang membuat sebagian kecil orang pemilik modal menjadi kaya, sementara pekerja tetap tertindas. Pengamatan ini membuat Marx menolak sistem kapitalis secara fundamental. Di titik inilah benih pemikiran Marxisme mulai tumbuh. Marx bertemu seseorang yang akan menjadi rekan berpikir sekaligus sahabat seumur hidupnya, yaitu Friedrich Engels. Pertemuan ini bukan sekadar kolaborasi akademik, ini seperti dua potongan puzzle yang saling melengkapi. Marx kuat dalam teori dan kritik filosofis. Engels memiliki data, pengalaman industri, dan kemampuan menulis yang tajam. Kalau Marx adalah mesin ide, Engels adalah mesin bahan bakar. Dan dari kerjasama inilah lahir karya yang kelak mengubah arah dunia politik, Manifesto Komunis. Friedrich Engels lahir tahun 1820 di keluarga kaya pemilik pabrik tekstil. Tapi alih-alih tumbuh menjadi pengusaha konservatif, ia justru menjadi salah satu kritikus kapitalisme paling radikal. Engels dikirim ke Manchester untuk belajar mengelola pabrik keluarga. Namun, apa yang ia lihat di sana membuatnya marah. Lingkungan kumuh, buruh yang hidup tanpa jaminan, jam kerja yang tak manusiawi, eksploitasi perempuan dan anak-anak. Semua ini ia tulis dalam bukunya yang berjudul The Condition of the Working Class in England. Engels kemudian menyimpulkan bahwa masalahnya bukan moral individu, tetapi struktur ekonomi kapitalis itu sendiri. Ironisnya, untuk mendukung perjuangan intelektual melawan kapitalisme, ia justru bekerja di pabrik kapitalis milik keluarganya. Gajinya sebagian besar ia berikan ke Marx untuk membiayai hidup dan penelitian sahabatnya itu. Dari dialog panjang Marx dan Engels, lahirlah Marxisme. Sebuah cara memandang masyarakat melalui konflik antar kelas yang dieksploitasi dan kelas yang mengeksploitasi. Menurut mereka, kapitalisme bukan sistem netral. Ia menghasilkan ketimpangan secara struktural. Kaum pekerja, yaitu proletariat, akan selalu diperas demi keuntungan. Sedangkan pemilik modal atau borjuis akan selalu berusaha mempertahankan kekuasaan mereka. Marxisme bukan hanya analisis, tetapi seruan perubahan.
Marx yakin bahwa suatu hari nanti kelas pekerja akan bangkit dan mengganti sistem kapitalis dengan sistem tanpa kelas. Apakah ini selalu terjadi dalam sejarah nyata? Tidak selalu. Namun Marxisme memberi alat analisis yang kuat untuk memahami ketimpangan ekonomi yang masih kita lihat hingga hari ini. Marx meninggal pada tahun 1883, disusul Engels pada tahun 1895. Tapi karya-karya mereka terus hidup dan mempengaruhi gerakan buruh, revolusi politik, teori sosial, dan kritik ekonomi kontemporer. Engels menyunting dan menerbitkan jilid kedua dan ketiga Das Kapital, memastikan ide Marx tidak mati bersama jasadnya. Warisan Engels dan Marx bukan tentang mengajak dunia menjadi komunis, tetapi memberikan cara untuk menganalisis ketidakadilan. Mengapa sebagian orang kaya, sebagian miskin? Siapa yang menguasai alat produksi? Bagaimana struktur mempengaruhi kesempatan? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap relevan hari ini. Pada akhirnya, terlepas dari kita setuju atau tidak dengan Marxisme, yang jelas Marx dan Engels memaksa kita untuk melihat dunia secara lebih kritis, bahwa ketidakadilan bukan sekedar nasib, ia punya akar, struktur, dan penyebab, dan memahami itu adalah langkah awal menuju perubahan.